Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya dari Majelis Ta'lim Ummu Nabila. Apa pengertian dari salat fajar? Pengertian sholat fajar. Dan keutamaannya itu bagaimana Pak Ustadz? Sholat fajar dan keutamaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil wa la hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pertanyaan dari Majelis Ta'lim Ummu Nabila yang menanyakan apa tadi? Pengertian dari salat fajar. Pengertian daripada sholat fajar dan keutamaannya. Sholat fajar ini pengertian aja dulu ya. Pengertiannya adalah sholat yang dilakukan setelah fajar shidik. Apa itu fajar shidik? Fajar shidik menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i, fajar shidik adalah di mana awal waktu subuh. Jadi awal waktu subuh. Awal waktu subuh itu disebut fajar shidik. Setelah awal waktu subuh, kemudian azan. Setelah azan, disitulah Rasulullah menganjurkan untuk sholat fajar. Ya, untuk sholat fajar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yakun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawail, an syai'in minan nawail asadu minhu ta'ahada illa raqatal fajri. Rasulullah senantiasa tidak terus-menerus melakukan sholat sunnah melebihi daripada sholat fajar. Maksudnya apa? Rasulullah itu lebih terus-menerus istiqomah setiap hari dari awal hidupnya sampai meninggal dunia. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat fajar. Itu maksudnya ya. Jadi ini yang perlu diteladani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak terus menerus melakukan sholat sunnah melebihi daripada sholat fajar. Kemudian pada hadis yang kedua, ini keutamaannya adalah hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Jadi 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama dunia dan isinya. Maksudnya apa? Seandainya ini seandainya ya. Seandainya kita mampu membeli dunia dan isinya, kemudian harganya itu untuk membayar orang yang melaksanakan sholat fajar, maka belum cukup. Masya Allah. Makanya nggak ada tandingannya itu sholat fajar. Pantes Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat fajar itu, karena utamanya sholat fajar adalah tak ada bandingannya dibanding dengan dunia dan isinya, lebih baik daripada sholat fajar. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat fajar. Terutama bagi orang yang jamaah di masjid, jamaah di musola, jamaah di suro, jamaah di musola, jamaah di majelis taklim, atau jamaah di tempat aula, atau jamaah di tempat mana saja. Ya, silakan sebelum menjalankan sholat subuh, tentunya setelah adzan. Setelah adzan baru namanya sholat fajar. Bahkan menurut Imam Syafi'i, sholat fajar dengan qobliyah subuh sama. Boleh kita niat usolli qobliyah subhi raqataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, boleh. Atau boleh langsung
Niat fajar, usolli sunatal fajri rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'al lillahi ta'ala. Atau sunatal lillahi ta'ala. Jadi niat sholat fajar boleh, niat qobliyah subuh boleh. Karena yang dimaksud sholat fajar adalah sholat sebelum subuh. Waktunya kapan? Waktunya ya dari fajar sidik sampai terbit matahari. Nah, terbit matahari berarti akhirnya sholat subuh. Makanya bagi kaum ibu ya, atau siapa saja yang tidak kesempatan ke masjid, biasanya ibu-ibu lebih banyak di rumah. Apakah ibu-ibu boleh melakukan sholat fajar? Boleh. Karena sholatnya di rumah. Kita dengar di masjid atau di mushola lagi ada adzan, kita langsung menjalankan sholat fajar dulu sebelum melakukan sholat subuh. Atau mungkin kita bangun jam 5. Apa boleh? Definisi dari Imam Syafi'i adalah dari fajar sidik sampai akhir sholat subuh. Sehingga para ulama yang penting belum keluar waktu subuh ya, walaupun subuhnya kesiangan, anjurkan untuk menjalankan sholat fajar walaupun tidak berjamaah di masjid, tidak berjamaah di musola, tidak berjamaah di langgar, tidak berjamaah di suro, tidak jamaah di tajud, tidak berjamaah di aula, tidak berjamaah di majelis taklim, tidak berjamaah di tempat-tempat lain. Boleh untuk melakukan sholat fajar. Sekarang hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Yang pertama, Allah memberikan pahala yang tanpa batas. Itu tadi, kan ada, kalau membaca Al-Quran satu ayat akan diberi 10 satu kebaikan. Itu ada hitungannya 10 kebaikan. Tapi sholat fajar, seandainya untuk siapa yang mampu membeli dunia dan isinya, uangnya untuk membayar orang yang melakukan sholat fajar itu nggak cukup. Hebat kan? Hebat luar biasa. Jadi pahala yang tidak terbatas. Yang kedua adalah orang yang istiqomah terus-menerus melakukan sholat fajar, berarti itu orang telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat fajar. Mari kita bersama-sama ya, memperkuat diri untuk melaksanakan sholat fajar. Kemudian yang ketiga adalah menutup-nutupi kekurangan sholat fardu. Menyempurnakan. Kita biasa kan sholat kadang bisa khusyuk, kadang enggak. Malah lebih banyak enggak khusyuknya. Betul enggak? Betul. Banyak enggak khusyuknya kita. Atau banyak enggak sempurnanya. Dengan sholat fajar ini istiqomah terus-menerus, maka akan tertembel. Jadi menyempurnakan ibadah sholat sunnah. Yang keempat, nanti di yaumul kiamah. Di yaumul kiamah nih. Ya, di yaumul kiamah itu gelap. Makanya orang-orang kafir, orang-orang zalim, bahkan orang Islam yang nggak pernah sholat fajar, itu gelap di sana. Kegelapan. Sampai orang-orang kafir mengatakan, ya umat Islam tolong aku ikut terangi dong. Tapi hanya menerangi diri sendiri. Karena kita yang melaksanakan sholat fajar, ya kita mendapat peterangan. Bahkan nanti di Siratal Mustaqim, sebuah jembatan yang kita harus alami. Siapa saja mau masuk kepada yang namanya surga harus lewat Siratal Mustaqim. Jembatan yang tipisnya lebih tipis daripada rambut. Ya. Dalam keterangan, perjalanannya itu 1000 tahun naik, 1000 tahun. Terus datar 1000 tahun. Terus turun 1000 tahun. Kita nggak kebayang 1000 tahun menurut Allah sholat fajar sebelum sholat subuh. Walaupun saya ulangi lagi, walaupun bagi ibu-ibu yang di rumah jangan langsung sholat subuh, sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, niatnya sama. Boleh niat qobliyah subuh, boleh niat fajar. Sebelum melakukan sholat subuh,
Walaupun di rumah, biasakan untuk menjalankan sholat fajar itu atau qobliyah dulu. Karena itu nanti kita akan dibangunkan baitan fil jannah, rumah yang berada di surga. Pintunya ada 4. 1 pintu untuk jalan kita, ya, seorang suami jalan, pintunya sendiri itu. Terus pintu untuk istri-istri, istrinya ada 70. Itu yang hurul ain, ya. Ini ciptaan Allah langsung, itu hurul ain. Jadi bidadari yang ciptaan Allah langsung namanya hurul ain. Kalau istri kita nanti akan menjadi qurratul ain, ya. Ini yang ciptaan dari ketika dari manusia biasa yang di dunia nanti akan berubah menjadi widadari namanya qurratul ain. Ya, jumlahnya jadi 70. Lah, untuk suami dan istri jalannya berbeda-beda. 70. Kemudian pintu yang ketiga, pintu yang berada di sebelah kiri. Apa itu? Di sebelah kiri pintu yang menuju kepada neraka. Jadi pintu yang menuju kepada neraka itu di sebelah kiri, sono, di sebelah kiri. Orang kalau kita melihat pintu yang sebelah kiri, masya Allah, ngeri, khawatir melihat orang-orang umat, orang yang berdosa, orang yang durhaka sedang dibakar di api neraka. Akhirnya kita menyadari, ya Allah, untung ya Allah kita nggak sampai dibakar di api neraka, ya Allah, saya berada di surga, ya Allah. Akhirnya tambah nikmat, tambah nikmatnya, tambah menyukurinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pintu yang keempat yang di bawah aras, yang satu saat ketika pagi nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya, nanti satu saat manusia menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa umat Islam yang masuk surga nanti ketika pagi akan diperlihatkan bisa melihat Allah, zatnya Allah itu yaitu di aras. Maka bayangin saja dari pintu sebelah itu kita melihat Allah. Masya Allah, terindah. Nikmat surga yang begitu indahnya akan lenyap dan hilang karena melihat zatnya Allah. Begitu petang diperlihatkan lagi, kita bisa melihat lagi. Masya Allah, makan melihat zatnya Allah. Kenikmatan surga yang begitu nikmatnya akan lenyap karena melihat zatnya Allah. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini yang bisa melaksanakan sholat fajar, saya doakan bersama, mudah-mudahan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dengan berkahnya, ya, berkahnya melakukan sholat fajar di yaumul qiyamah nanti akan diterangi oleh Allah, diberikan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.